Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Dalam situasi pandemi saat ini, jangan lupa terus banyak berdoa kepada Allah, mengikuti protokol kesehatan, tetap di rumah. Mudah-mudahan dan insya Allah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah pertemuan pada pagi hari ini bersama-sama kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini adalah zakat fitrah dan zakat mal. Sebuah materi yang begitu penting, karena zakat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam agama kita. Bahkan dalam Al-Quran berkali-kali Allah menggabungkan antara perintah sholat dengan perintah zakat. Di antaranya aqimis sholah wa atuz zakah, dan masih banyak yang lainnya. Yang akan kita capai dalam pembacaan kita kali ini adalah yang pertama, melaksanakan zakat sesuai dengan syariat Islam. Kemudian menunjukkan perilaku taat dan peduli sebagai hikmah dari zakat. Kemudian yang ketiga, memahami ketentuan zakat. Yang keempat, mempraktekkan zakat ini dalam kehidupan sehari-hari. Zakat menurut bahasa berarti membersihkan, bertambah, pensucian, dan juga bisa berarti keberkahan. Sedang secara istilah zakat adalah mengeluarkan sebagian harta tertentu yang kita miliki, diberikan kepada orang yang berhak menerima dengan beberapa syarat tertentu, atau kadar harta yang dikeluarkan atau diberikan kepada mustahik dengan beberapa syarat tertentu. Zakat ini terdiri dari dua hal, yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal. Salah satu ayat yang menjadi dasar perintah zakat adalah surat At-Taubah ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kaum membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. At-Taubah 103. Anak sekalian, kita pelajari dulu tentang zakat fitrah. Cara etimologi atau secara bahasa tadi sudah. Kemudian fitrah itu artinya suci, bersih. Fitrah juga bisa arti pembawaan. Sedangkan secara istilah zakat fitrah adalah harta yang diberikan kepada fakir yang berhak menerima. Dalam hal ini adalah fakir miskin dengan beberapa syarat guna membersihkan diri dari perbuatan yang kotor dan keji bagi kita orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Hukum mengeluarkan zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang, setiap muslim, laki-laki, perempuan, besar, kecil, berupa makanan yang mengenyangkan. Di daerah kita tentunya adalah beras, yaitu seberat 3,1 liter atau 2,75 kg. Syarat wajib zakat fitrah adalah yang pertama beragama Islam, yang kedua masih hidup saat terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, kemudian yang ketiga mempunyai kelebihan makanan untuk dirinya dan keluarganya pada malam hari Raya Idul Fitri sampai hari Raya Idul Fitri. Anak sekalian, waktu mengeluarkan zakat fitrah ini tidak hanya pada malam Idul Fitri, tapi bisa dimulai dari awal Ramadan sampai nanti sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Karena zakat yang dikeluarkan setelah sholat Id, maka itu namanya sudah bukan zakat fitrah lagi, tapi adalah merupakan sedekah biasa. Dan ini tentunya kewajiban zakat akhirnya belum terpenuhi. Yang kedua zakat mal, zakat harta benda. Kalau zakat fitrah adalah zakat jiwa, zakat mal adalah zakat harta benda, yaitu mengeluarkan sebagian harta tertentu diberikan kepada mereka yang berhak menerima dengan ketentuan syarat tertentu sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat disebut dengan muzaki, orang yang berhak menerima zakat disebut dengan mustahik, dan ada 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Mereka adalah fakir, miskin, amil, riqab, gharim, sabilah, dan ibnu sabil. Adapun syarat wajib zakat, ini maksudnya zakat mal ini agak berbeda dengan zakat fitrah.
Yang pertama adalah Islam, dan yang kedua balik, anak-anak tidak wajib zakat, kemudian merdeka, budak tidak wajib zakat, milik sempurna, bukan milik orang lain, kemudian mencapai nisab, nanti kita sampaikan nisab itu apa, kemudian yang kelima, yang berikutnya adalah telah sampai haul, telah sampai batas 1 tahun dimilikinya, kecuali hasil pertanian, karena pertanian harus dikeluarkan zakatnya setiap panen. Jadi sekali panen zakatnya dikeluarkan, itu untuk hasil pertanian. Rukun zakat ada 4, ada orang yang berzakat, ada orang yang menerima zakat, ada barang yang dizakatkan, ada ijab qabul, serah terima antara muzaki dan mustahik, serah terima antara orang yang mengeluarkan zakat dengan orang yang menerima zakat. Kemudian ini ada kelompok harta yang wajib dizakati, ini kurang satu sebenarnya di sini. Yang pertama adalah emas dan perak, hewan ternak, hasil pertanian dan buah-buahan, barang dagangan, hasil perkebunan, rikas, serta satu yaitu zakat profesi. Zakat profesi ini dikeluarkan oleh mereka-mereka yang punya profesi tertentu, yang gaji dari profesinya itu cukup 1 tahun sudah cukup 1 nisab. Ini untuk nisab tadi sudah batas minimal harta yang wajib dizakati. Ini nanti bisa difoto atau dicatat. Enggak mungkin kita bahas satu persatu di sini. Nah, tadi mustaqil sudah kita singgung, fakir itu orang yang sangat tidak mampu, tidak punya pekerjaan juga tidak punya penghasilan. Sedangkan miskin ini sebenarnya punya pekerjaan tapi pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari, sehingga mereka berhak menerima pembagian zakat. Yang ketiga amil, ini orang yang bertugas sebagai pengelola zakat, mulai dari memungut, membagi dan seterusnya. Kemudian yang keempat ini mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, atau orang yang mungkin dengan diberi zakat dia bisa berubah menjadi Islam. Dan yang kelima riqab, ini hamba sahaya atau budak. Yang keenam adalah ghurim, orang yang punya hutang untuk kehidupan, untuk makan sehari-hari dan tidak mampu untuk membayarnya. Dan yang ketujuh ini fi sabilillah atau sabilillah, orang yang berjuang jalan Allah. Dan yang kedelapan adalah ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Anak sekalian, setelah singkat kita sampaikan ada beberapa latihan. Nanti ini bisa dicatat saja atau difoto di sini untuk menghitung zakat dari pemilik emas, kemudian pertanian, kemudian rikas atau harta temuan, kemudian dari seorang pedagang. Kalau sudah memiliki harta seperti itu, sudahkah mereka berkewajiban zakat? Kayak ini nanti bisa kalian gunakan untuk latihan. Hikmah zakat secara umum ini, hikmah zakat mal dan zakat fitrah itu hampir sama saja. Ini untuk menolong orang yang lemah atau orang yang susah, membersihkan dari sifat bakhil ataupun sifat tercela yang lainnya, kemudian syukur kepada Allah dan yang lain-lainnya. Zakat ini penting anak-anak sekalian, karena zakat ini begitu luar biasa dalam agama kita. Orang yang tidak berzakat ini pada masa Sayyidina Abu Bakar itu diperangi. Jadi orang yang tidak mau berzakat itu dianggap mereka sudah keluar dari Islam. Karena itu ayo mulai sekarang jangan lupa setiap bulan Ramadan kita zakat fitrah, dan diingatkan orang tuanya ketika sudah mampu untuk jangan segan-segan untuk mengeluarkan zakat, karena zakat itu akan membersihkan, dan orang yang zakat tidak akan pernah miskin. Jadi tidak ada gara-gara zakat karena sudah menjadi miskin. Demikian untuk pertemuan kita pada hari ini. Jangan lupa yang belum sholat duha dulu, kemudian nanti jamaah zuhur, jamaah asar dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberi kesehatan kepada kita, dan mudah-mudahan pandemi ini segera sirna dan kita bisa bertemu seperti sedia kala. Marilah pertemuan ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.